صحيحا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين من هذه الهدى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, taufik, hidayahnya sehingga tetap kita berada dalam aktivitas kebaikan kita, memulai hari dengan kebaikan. InsyaAllah apa yang kita lakukan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita selalu istiqamah dalam kebaikan-kebaikan ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah dan maut fi khairin wa amin. Salat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengan kita Kashifatul Qulub karya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah manfa'an bihi fid dawain al-karim. Masuk kita pada bab fi bayanil qabri was'al. Penjelasan di sini beliau menjelaskan tentang apa yang berkaitan dengan kubur dan tentang pertanyaan malaikat di alam kubur. Sebagaimana kita yakini, kita imani, alam kubur merupakan bisa menjadi raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufradin nar, bisa menjadi taman daripada taman surga atau menjadi lubang daripada lubang api neraka. Untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, syarat pertama kita harus mendapatkan keselamatan di alam kubur. Kalau di alam kubur sudah mendapatkan keselamatan, mendapatkan nikmat, insyaallah sampai selanjutnya dia akan selamat. Tapi sebaliknya, alhamdulillah, kalau di alam kubur sudah mendapatkan azab, maka sangat besar kemungkinan selanjutnya dia akan mendapatkan azab illa bi rahmatin minallah. Kecuali kalau dapat rahmat Allah dan syafaat, dia bisa selamat. Yang pasti alam kubur merupakan penentu. Dan alam kubur merupakan disebut dengan alam barzakh, pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Dan pasti semua manusia yang meninggal dunia akan menemui yang namanya alam barzakh tersebut. Sebelum memasuki fase alam akhirat, dia akan masuk di fase alam barzakh atau kita sebut dengan alam kubur. Jadi walaupun orang secara fisik jasadnya tidak terkubur, ya misalnya meninggalnya karena tenggelam dan lain sebagainya, ya tetap dia menemui alam barzakh. Karena yang menemui alam barzakh itu merupakan ruhnya, bukan hanya sekedar jasadnya. Mendapatkan kenikmatan merupakan ruhnya dan mendapatkan azab merupakan ruhnya. Ya jasad paling sekedar hanya pengaplikasian. Ya terkadang kita mendengar daripada cerita-cerita bagaimana orang diazab di alam kubur, yang mana setelah dibongkar kuburnya terlihat fisiknya hancur, ataupun kebalikannya, orang yang mendapatkan nikmat kubur setelah bertahun-tahun dibongkar kuburnya jasadnya masih utuh. Itu hanya sekedar bentuk fisiknya saja, tapi yang merasakan nikmat ataupun adab sebenarnya hanyalah ruh daripada manusia tersebut. Insyaallah kita minta pada Allah agar kita mendapatkan nikmatul qabr, mendapatkan rahmat di alam kubur, dihindarkan dari adab kubur. Amin ya rabbal alamin. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul qabru lil mayyit hina yudha'a fihi. Itu kubur mengatakan kepada mayit di saat itu mayit diletakkan di dalam kubur. Waihaka ya bani Adam, ma gharraka bi? Alam ta'lam anni baitul fitnah wa baitul zulmah wa baitul wa'dah wa baitud dud. Ma gharraka bi idh kunta tamurru bi fadhal. Kubur mengatakan kepada manusia yang diletakkan di dalam kubur tersebut, celaka kau wahai anak manusia, apa yang membuat kau tertipu denganku? Bagaimana kau bisa melupakan keberadaanku? Apakah kau tidak tahu bahwasanya aku ini rumahnya fitnah, rumahnya kegelapan, rumahnya kesendirian, dan rumahnya cacing? Jelas kita tahu, seharusnya kita di saat kita mengantar jenazah ke dalam kuburnya, itu harus menjadi pelajaran paling besar bagi kita.
Makanya dalam hadis pun Rasulullah SAW menyatakan, kafabil mauti wa'idhan, cukup dengan kematian sebagai pengingat, khususnya kalau kita melihat bagaimana prosesi pengurusan jenazah. Di saat jenazah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dibawa kepada kuburnya, dimasukkan ke dalam kuburnya dengan kubur yang sangat sempit, ukuran berapa kali berapa, qamah wa bastah, hanya sekedar ukuran tubuh, satu tubuh saja, dengan ditimpa dengan tanahnya. Kita lihat bagaimana keadaan, kita pikirkan kalau kita berada di posisi tersebut. Makanya di sini kubur mengatakan kepada mayit, apakah kau lupa dengan keberadaanku? Sekarang kau ada di dalam diriku. Aku tempat kesendirian, tempat kegelapan, sangat gelap, tidak ada cahaya dalam kubur. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal saleh kita di alam kubur. Semua apa yang kita miliki di dunia akan kita tinggalkan, daripada harta, kerabat dan semuanya. Hanya amal saleh yang bisa mendampingi kita di alam kubur. Jadi jangan sampai kita lupa dengan kubur tersebut. Ingat keadaan tersebut dan harusnya kita punya persiapan untuk menemui alam kubur tersebut. Nah, fa in kana muslihan, jadi keadaan manusia pasti ada dua macam di saat dia meninggal dunia. Ada orang baik, ada orang non baik. Kalaupun orang baik, orang yang wafat husnul khatimah pastinya, ajaba anhu mujibun lil qabr, maka ada sosok yang menjawab bagi kubur tersebut. Tidak perlu dia menjawab dewek, ada sosok akan menjawab kepada kubur tersebut. Fayaqul ara'aita in kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Hei wahai kubur, kau lihat tak? Ini orang gaweannya baik. Ini orang selalu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, salah satu amalan yang pasti bisa menyelamatkan kita di alam kubur. Jadi sosok tadi menjawab kepada kubur, ini orang biasa melakukan kebaikan. Ini orang amar ma'ruf nahi munkar. Maka kubur pun menjawab, inni idzan atahawwalu alaihi khadra wa ya'udu jasaduhu nura wa tas'adu ruhuhu ila Allah Ta'ala. Maka apa kata kubur? Sudah, kalau begitu, kalau memang ini orang adalah orang baik, aku akan berubah menjadi wujud taman baginya. Aku berubah menjadi wujud yang menyegarkan bagi dirinya. Kemudian jasad dia akan kembali bercahaya dan ruhnya akan naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diterima. Inilah jasad yang diterima oleh bumi, adalah jasad yang baik, ruh yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waqala Ubaid bin Umair Al-Laythi, seorang ulama yang bernama Ubaid bin Umair Al-Laythi menyatakan, laisa min mayyitin yamutu illa nadatuhu hufratuhu allati yudfanu fiha ana baitu zulmah wal wahda wal infirad. Ya, tidaklah setiap mayit yang meninggal dunia kecuali kuburannya akan memanggil dirinya. Bahwasanya apa kata kuburan tadi? Aku tempat kegelapan, tempat kesendirian, tempat keheningan. Fa in kunta fi hayatika billahi muti'an kuntu 'alaika al-yawma rahmatan wa in kunta 'asiyan fa ana al-yawma 'alaika niqmah. Si kuburan tadi mengatakan kepada manusia yang dikuburkan di dalamnya, kalau kau wahai manusia dalam hidupmu merupakan orang yang taat kepada Allah, orang yang rajin ibadah, meninggal dengan husnul khatimah, maka aku di hari ini menjadi rahmat bagi dirimu. Tapi kalau kebalikannya kau meninggal dalam keadaan bermaksiat, kau meninggal su'ul khatimah, na'udzubillah, maka hari ini aku akan menjadi adab bagi dirimu. Itu perkataan kubur kepada manusia. Ana alladhi man dakhalani muti'an kharaja masrura wa man dakhalani 'asiyan kharaja mathbura. Kata kubur tadi, aku adalah sosok yang mana setiap orang yang masuk pada diriku dengan keadaan taat kepada Allah, dia akan keluar, artinya dibangkitkan Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan berbahagia. Tapi kalau orang yang masuk pada diriku dalam keadaan bermaksiat, su'ul khatimah, maka dia akan nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mathbura, dalam keadaan tepok jidat, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kengerian. Wa qala Muhammad bin Sabih, dikatakan oleh beliau, balagana anna ar-rajula idza wudi'a fi qabrin fa'udhiba aw asabahu ba'du ma yakrah nadahu jiranuhu minal mauta. Sampai kepada kami, ya, cerita bagi beliau bahwasanya seseorang di saat diletakkan dalam kubur, kemudian ya singkat cerita dia mendapatkan azab dalam kubur, itu tetangga-tetangga dia, kuburan-kuburan lain daripada orang-orang yang sudah meninggal pun merasakan sangat terganggu dengan keberadaan dia. Dan mereka mengatakan, ayyuhal mutakhallif fid dunya ba'da ikhwanihi wa jiranihi,
Ama kana laka fina mu'tabir, wahai orang yang baru datang, tetangga baru, yang mana dia tertipu di dunia, yang mana dia telah melewatkan kehidupan di dunia. Apakah kau tidak ada mengambil ibrah dengan keberadaan kami? Jadi ini pengingat bagi kita. Harusnya kita yang hidup mengambil ibrah dari orang yang sudah meninggal. Ama kana laka fi mutaqaddimina iyyaka fikrah. Tetangga tadi katakan kepada penghuni baru, pendatang baru yang kena azab tadi, apakah kau tidak memikirkan keadaan orang-orang yang telah mendahuluimu? Ama ra'aitan qita'a a'malina anna wa anta fil mahlah fahal lastadrakta ma fata ikhwanuk. Apakah kau tidak lihat kami yang telah meninggal ini tidak bisa beramal lagi? Kami tidak bisa beramal lagi. Maka apakah kau ada kesempatan di dunia kemarin kau manfaatkan kesempatanmu? Ini itu jadi ingatkan. Tetangga-tetangga tadi ingatkan. Nah, itulah galak gino bahasa kita nih. Kau sudah dapat kesempatan di dunia, kau ada waktu di dunia sebelum kami, seharusnya kau mengambil pelajaran dari kami yang sudah meninggal dunia. Makanya di sini pun mereka mengatakan wa tunadihi biqa'ul ard. Kemudian tanah pun menyatakan kepada si mayit yang baru datang tersebut yang mendapatkan azab, ayyuhal muhtar bi dhahiri dunya hal la'tabarta biman ghayyaba min ahli fi batinil ard mimman gharrathu dunya qabla. Wahai orang yang tertipu dengan dunia, kenapa kau tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran daripada keluarga-keluarga orang-orang siapapun yang telah mendahuluimu, yang mana mereka pun tertipu dengan dunia. Ini peringatan untuk kita yang masih hidup. Harusnya kita mengambil pelajaran dari orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu memberikan faedah kepada kita masih hidup. Baik dia orang baik ataupun orang buruk. Apa faedah utamanya? Kita harus ambil pelajaran. Kalau dia orang baik pasti akan mendapatkan rahmat dalam kuburnya, mendapatkan nikmat dalam kuburnya. Tapi kalau dia orang toleh, orang yang ahli maksiat, dia mendapatkan azab di alam kubur. Tinggal kita pilih. Kalau kita mau dapat rahmat, dapat nikmat di alam kubur, ya amal soleh. Perbanyak bekal amal soleh. Tapi kalau mendapatkan azab dalam kubur, ya na'udzubillah, maka beramal ghairu dzalik, beramal amal maksiat, na'udzubillah. Wa qala Yazid Ar-Raqashi balaghani anna al-mayyit idza wudi'a fi qabrihi ihtawshathu a'maluhu thumma antaqaha Allah faqalat ayyuhal 'abdul munfarid fi hufratih in qata'a 'anka al-akhilla wal ahlun fala anisa lakal yawma indana. Dikatakan bahwasanya mayit di saat diletakkan di dalam kuburnya itu amal-amalnya akan mengurumuninya. Kalau amal baik dikerumuninya, kalau amal buruk pun mengurumuninya. Dia mendatangi. Amal baik akan datang pada dirinya dan kebalikannya pun amal buruk pun akan mendatanginya. Kemudian ini amal-amal bisa berucap kepada si manusia tersebut, wahai hamba yang sendirian di alam kubur, keluarga dan orang-orang yang kau cintai di alam dunia sudah terputus hubungan darimu, maka tidak ada peneman bagimu di dalam kubur ini kecuali kami. Jadi amal itu akan menjadi peneman bagi kita. Kalau amal soleh jadi peneman, pasti akan menolong kita. Tapi kalau amal buruk menjadi peneman, maka akan menjadi azab. Berbeda seorang yang ulama lain mengatakan, idza wudi'a ala basarihim fil qabri ihtawshathu amaluhu salihah. As-salatu was-siyam wal-hajj waz-zakah wal-jihad was-shadaqah. Seperti ucapan sebelumnya tadi, di saat mayit dalam kubur, amal-amalnya akan datang. Di sini kalau amal-amalnya baik akan datang pada dirinya, akan mengurumuni orang tersebut. Daripada sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, jihad, semua amal baik kita. Tidak ada yang terkecuali. Itu akan datang pada diri kita di dalam kubur. Qala, kemudian lanjut perkataannya, fataji'u malaikatul azab min qibali rijlaihi. Kemudian datang malaikat azab siap untuk mengadab sosok manusia tersebut dalam kubur. Ini datang malaikat azab dari arah kaki mayit tersebut. Maka apa? Amal soleh menjadi pemberi syafaat. Dikatakan di sini fatadulu salat kemudian datang menjadi tameng duluan salat tadi. Ilaikum anhu, jauhlah kau wahai malaikat azab dari manusia ini. Fala sabila lakum alaih, kau tidak ada jalan untuk mengadab ini orang. Faqad aqala bil qiyamillahi alaihi bima. Karena sesungguhnya di dua kaki ini kan malaikat azab datang dari arah kakinya. Ini sholat katakan kepada malaikat azab tadi, ini kaki sering berdiri
untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dan memberi syafaat. Fayatuna min qibali ra'si. Akhirnya ini malaikat dari kaki tak bisa berejo dari arah lain. Malaikat azab berejo nak mengazab ini orang dari arah kepala. Kemudian apa? Puasa datang dan menepis malaikat azab tadi. Dan puasa mengatakan la sabila lakum alaih. Kau tidak ada jalan untuk mengazab ini orang. Faqad atala dhama'ahu lillahi fi dari dunia. Ini kepala sudah biasa menahan haus, sering menahan lapar, berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala di alam dunianya. Fala sabila lakum alaih. Kau tidak ada jalan untuk mengazab dari arah kepala ini. Maka kemudian dari kaki tidak bisa, dari kepala tidak bisa. Fayatunahu min qibali jasadi. Dia datang dari arah atas, dari arah badan secara langsung. Maka apa? Fayaqulul hajju wal jihad. Maka datang ibadah yang lain. Hajinya datang, jihadnya datang, dan mungkin amal-amal soleh lainnya datang. Amal bir kita daripada berbakti kita pada orang tua, sedekah dan lain-lainnya. Fayaqulul hajj wal jihad. Mereka mengatakan ini amal-amal soleh, mengatakan ilaikum anhu. Jauh-jauhlah kau wahai malaikat azab dari orang ini. Faqad ansaba nafsahu wa at'aba badanahu wa hajja wa jahada billah. Dia telah mencapekkan dirinya, dia telah membuat dirinya sibuk untuk melakukan ibadah, untuk melakukan manasik, untuk melakukan jihad, untuk melakukan amal-amal yang lainnya. Maka tidak ada jalan kau untuk mengazab ini orang. Qala fayatunahu min qibali yadayhi. Akhirnya ini malaikat azab berusaha lagi untuk mengazab, datang dari arah tangannya. Jadi dari kaki tidak bisa, kepala tidak bisa, dari atas tidak bisa, dari samping, dari arah tangan. Fataqulu shadaqah, datang zakatnya, datang sedekahnya. Ini mengatakan kepada malaikat azab, kuf'an an sahibi. Jauh-jauh kau dari teman aku. Kau tidak bisa menyentuh teman aku. Fakam min sadaqatin kharajat min hatainil yadain. Kau tahu tak malaikat azab telah berapa banyak sedekah yang dia keluarkan dari kedua tangan ini. Hatta waqa'at fi yadillahi ta'ala ibtigha'a wajhi. Sampai ini sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bersedekah memang mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila lakum alaihi. Maka kau wahai malaikat azab tidak ada jalan untuk mengazab ini orang. Jadi dari semua arah tidak ada jalan malaikat azab untuk mengazab manusia yang baru dikubur tersebut, yang dia dikelilingi oleh amal-amal solehnya. Dari bawah, atas, samping, kanan, kiri, semua tidak ada jalan. Fayuqalu lahu, akhirnya ini malaikat putus asa, udah mundur, tidak katik jalan untuk mengazab ini orang. Dan akhirnya ada yang mengatakan kepada manusia tersebut, kepada mayit tersebut, hani'an, beruntunglah kau wahai manusia, tibta hayyan wa tibta mayitan. Kau menjadi orang baik di saat kau hidup, dan di saat kau meninggal pun kau menjadi orang baik. Qala wa yatihi malaikatur rahmah. Akhirnya malaikat azab pergi, datang malaikat rahmat. Fatafrushu lahu firashan minal jannah wa bitharan minal jannah wa yufsah lahu fi jabrihi mudda basarihi. Kemudian ini malaikat membentangkan kasur permadani dari surga, dan alam kuburnya yang terlihat sempit dilebarkan seluas-luasnya sejauh mata memandang. Ya, secara fisik, secara wujudnya tidak terlihat alam kubur seperti itulah dalam kubur, tapi secara nikmat yang dia dapatkan, dia mendapatkan taman-taman surga, mendapatkan kasur-kasur permadani dari surga, dan diluaskan sejauh mata memandang. Wa yu'ta biqindil minal jannah, dan didatangkan lampu lentera dari surga untuk kuburnya. Fa yastabi'u binuri ila yaumin ba'athahu Allah min qabri. Maka dia mendapatkan cahaya dalam kuburnya sampai hari dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini luar biasa amal soleh yang akan menyelamatkan kita, dan nikmat kubur yang luar biasa Allah berikan kepada mereka yang terselamatkan dari azab dalam kubur. Dan dalam hadis diceritakan oleh Bara bin Azib, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin minal ansar, membawa mengantarkan jenazah salah satu orang dari kelompok Ansar. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabrihi munkasan ra'suhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di pinggir kuburan
sahabat tadi yang telah dikuburkan dengan keadaan kepalanya menunduk. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. 3 kali mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada azab kubur. Summa qala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina idza kana fi qablin minal akhirah, fi qibalin minal akhirah, ba'athallahu malaikatan ka'anna wujuhahum syams. Seorang mukmin, kalau orang mukmin yang meninggal keadaan baik, di saat dia masuk ke alam sebelum akhirat, yaitu alam kubur, Allah utus malaikat yang luar biasa hebatnya, yang wajah mereka seakan-akan bercahaya seperti matahari. Ma'ahum hanutah wa kafanah, dan mereka membawa daripada keranda dan kafan si mayit tadi. Ya, datang ini malaikat bukan pas sudah masuk kubur, dari pas ini orang meninggal dunia sudah mendampingi ini orang dari semenjak dia diurus jenazahnya, dari mulai dia dimandikan, dari mulai dia dikafankan, dari mulai dia disolatkan masuk keranda sampai ke kubur, ini malaikat mendampingi manusia tersebut. Fayadrisuna madda basari, dan ini malaikat sangat ramai datang sampai terlihat berbarisan sejauh mata memandang. فَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Jadi saat nyawa ini orang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat tadi mensolati orang tersebut. Ya, semua malaikat daripada semua malaikat langit dan bumi mensolati orang tersebut. Wa kullu malakin fis sama wa futihat abwabus sama falaysa minha babun illa yuhibbu an yadkhula bi ruhihi minhu. Ya, semua pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pintu dia ingin masuk kepada pintu tersebut. Wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza walla mudbirin. Kemudian di saat ini mayit ditaruh di dalam kubur dan telah ditutup kuburannya, dia pun mendengar sendal-sendal orang yang telah pergi meninggalkan dia, yang mereka mengantarkan jenazah orang tersebut. Jadi di saat mayit ditaruh dalam kubur dan orang-orang yang mengantarkannya pergi, datang malaikat mungkar nakir, datang malaikat yang menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Hatta yuqala hadza man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk, ditanya semua pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keimanan, yang mana kita yakin dengan jelas bahwasanya pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawabkan dengan hafalan. Kita semua hafal dan kita pun bisa menjawab mulai sekarang. Tapi pertanyaan dalam kubur itu dijawab dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan amal soleh kita. Itulah yang memantapkan lisan kita untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dalam kubur. Makanya Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah lah yang memantapkan orang-orang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia dan akhirat. Ucapan yang pasti, ucapan yang menyelamatkan. Allah lah yang memberikan kemampuan tersebut. Jadi bukan dengan hafalan. Maka ini mukmin di saat ditanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, dia menjawab dengan lantang, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala bayantahiranihi intiharan syadidan. Ini malaikat mungkar nakir tetap memberikan pertanyaan yang keras, tetap memberikan pertanyaan yang menakutkan, walaupun semuanya akhirnya bisa dijawab. Dan inilah fitnah terakhir yang dihadapi orang mukmin, yaitu pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Sudah selamat dari pertanyaan tersebut, maka selanjutnya dia akan selamat. Fa idza qala dzalik nada munadin anna an qad sadaqta. Itulah di saat dia telah menjawab semua pertanyaan malaikat, ada ucapan yang lain menyatakan kepada orang tadi, kau telah benar, kau telah jujur, kau selamat daripada fitnah alam kubur. Makanya kita pun selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di tasyahud akhir kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa sunnah dibaca setiap tasyahud akhir kita, semua salat kita. Usahakan jangan tinggalkan ini doa. Minta perlindungan dari 4 perkara ini. Pertama dari azab jahannam, dari azab alam neraka. Jelas kita minta perlindungan dari azab neraka. Kemudian yang kedua, wa min azabil qabr, dari azab kubur. Kemudian ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian.
Ya fitnah kehidupan mungkin kita paham segala hal yang mengalihkan iman kita dari Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Kalau fitnatul mamat apa? Ya seperti inilah. Di saat kita mau meninggal, terkadang dan disebutkan banyak sosok-sosok datang di saat kita mengalami sakaratul maut. Ya sosok iblis, sosok syaitan yang menjelma seperti keluarga dekat kita, yang membuat kita berusaha untuk keluar dari Adam Islam. Na'udzubillah. Kalau amal kita banyak, iman kita kuat, insya Allah ada penepisnya daripada hal tersebut. Makanya kita berdoa hal tersebut, minta perlindungan dari fitnatul mamat. Kemudian dalam kubur fitnatul mamat apa tadi? Pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Kalau iman kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab. Tapi kalau imannya lemah, kalau dia dikalahkan oleh amal buruknya, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir doa tadi apa? Min fitnatil masiihid dajjal, daripada fitnahnya dajjal yang akan muncul di akhir zaman yang kita imani, dia pasti akan muncul membawa fitnah terbesar. Apa fitnahnya? Tentang kufur kepada Allah. Ya, dia punya kekuatan seperti Tuhan, dan itu yang bisa membuat manusia terlena dan mengikuti daripada dajjal tersebut. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal itu, dibaca setiap tasyahud akhir. Bahkan ada seorang ulama, kalau anaknya sholat, kemudian di akhir sholat tasyahud akhirnya tidak membaca doa tadi, itu disuruh ulang sholatnya. Biar apa? Biar pas tasyahud dia membaca doa tersebut. Nah, jadi ini keadaan daripada orang yang baik di alam kubur. Kemudian datang malaikat rahmat membawa nikmat-nikmat dari surga untuk diberikan kepada orang tersebut di dalam kubur. Nah, kemudian terakhir, kalau orang kafir, kalau orang yang non muslim atau orang yang fasik, dia meninggal dunia di saat dia sakaratul maut, fa idza kana fi qabrin min al-akhirah wa inqita'in min dunya, nazalat ilaihi malaikatul ghilabun shidad ma'ahum thiyab min nar wa sarabil min qatran fayahtawshunahu. Kemudian ini malaikat adab telah siap datang yang seram menyeramkan dengan baju-baju dari api. Ya, mereka mengelilingi orang tersebut. Fa idza kharajat nafsuhu, kalau di saat nyawanya keluar akhirnya, la'anahu kullu malak fis sama' wal ard. Semua malaikat melaknat ini orang. Wa ghulqat abwabus sama', semua pintu langit ditutup, tidak akan dia lagi mendapatkan rahmat. Falaysa min bab illa yakrah ayadkhula fihi minha. Semua pintu langit itu tidak mau menerima daripada nyawa orang kafir tersebut. Wa innahu la yasma'u khafqani 'alaihim. Kemudian ditaruhlah ini orang di alam kubur dan dia mendengarkan sendal-sendal orang pergi daripada kuburannya. Hatta yuballahu, datang malaikat munkar nakir memberikan pertanyaan pada orang tadi. Semua pertanyaan tadi dijawab la adri. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Fa yuballahu la adri. Kau tidak akan pernah tahu. Ada yang mengatakan pada orang kafir tadi, kau tidak akan pernah tahu tentang keimanan. Maka bagaimana azab yang dia dapatkan pertama kali di alam kubur? Summa ya'tihi atin qabihul wajhi muntinur rihi qabihus thiyab. Datang sosok yang sangat buruk rupanya, sangat bau aromanya, dan sangat buruk pakaiannya. Fayaqulu abshir bi sukhtillah wa bi 'adzabin alimin muqim. Ya, ketahuilah kau akan mendapatkan dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan azab yang sangat mengerikan, azab yang akan selalu dawam pada dirimu. Fa yaqulu ana 'amalukal khabir. Ditanya orang tadi, siapa kau yang buruk rupa tadi? Maka dijawab, aku adalah amal kau yang buruk. Jadi amal tadi tampil sebagai sosok yang menyeramkan bagi orang tersebut. Wallahi in kunta la sari'an ila ma'siyatillah wa an ta'atillah fajazakallahu syarran. Kau dulu di dunia lambat untuk berbuat baik dan kau sangat cepat bergerak untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kau dibalas Allah dengan keburukan. Ya, macam-macam azab diberikan pada orang tersebut. Summa yuqbadu lahu asam a'mam arka. Kemudian dia dibuat buta, tuli dan bisu di alam kubur tersebut. Ma'ahu murziyan min hadid wajtama alaihi thaqalan ayyuqilluha lam yastafi'u. Datang sosok membawa palu dari besi. Kalau semua makhluk di alam dunia berusaha mengangkat bareng-bareng palu tadi, tidak akan terangkat. Sangat berat palu tadi. Dan apa akhirnya? Lau duriba biha jabal sara turaban. Palu tadi kalau dipukulkan kepada gunung tadi langsung jadi debu. Fayadribuhu darban syadidan. Itulah palu yang digunakan untuk mengadab orang tadi, dipukulkan kepada si orang kafir yang meninggal dunia tadi dalam kubur.
Thumma ta'udu fihi ruh fa yadribu biha baina 'ainayhi darba yasma'uha man 'alal ardin laisa thaqalain. Ya, kemudian telah hancur badannya tadi, dibalikkan lagi badannya seperti semula, dipukul lagi. Dan itu pukulan terdengar untuk semua makhluk di alam semesta selain manusia dan jin. Kita tidak pernah terdengar tentang azab kubur, tapi semua makhluk di alam semesta, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati itu semua mendengar daripada rintihan pukulan dari yang terjadi di alam kubur tersebut. Semainadi munadin afrishu lahu lawhan min nar, bentangkan bagi dia 2 lembaran dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu bagi dia ke neraka. Jadi di alam kubur mereka yang mendapatkan azab di alam kubur ditampilkan seperti monitor atau ditampilkan seperti pintu yang terbuka langsung ke neraka. Mereka mendapatkan azab dengan melihat bagaimana keadaan neraka. Jadi melihat neraka saja itu sudah menjadi azab, bagaimana nanti azab di neraka. Ya, jadi dalam masalah azab kubur, memang secara dalil sharih dalam Quran itu tidak disebutkan secara langsung. Tapi ada dalil yang ta'arif sifatnya. Dalil yang menyindir tentang bahwa adanya tentang azab kubur. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keadaan Fir'aun dan keluarganya? Apa Allah Subhanahu wa taala firmankan? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Itu api neraka ditampilkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentara dan semua pengikutnya, di pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab, dan di saat bangkit hari kiamat, di saat bangkit hari akhirat, masukkanlah keluarga Fir'aun. Jadi orang-orang yang ikut dengan Fir'aun kepada azab yang sangat pedih. Jadi tampilan api neraka bagi mereka di pagi dan petang itu jelas di alam kuburan itu menjadi azab bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah tentang alam kubur, bagaimana azab yang terjadi di alam kubur, bagaimana kenikmatan di alam kubur. Masa kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari fitnah kubur, menjadikan menjadikan kubur kita taman-taman surga sehingga kita selamat sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa na'fu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.